warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan di Jawa Timur. Senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir dalam podcast interaktif yang selalu membahas topik-topik yang menarik. Kali ini tema yang kita ambil adalah kegiatan Pokja 4. Dalam struktur organisasi, khususnya di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, kita mengenal adanya kelompok kerja atau Pokja. Pokja 4 seperti juga Pokja-Pokja yang lain memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Bagaimana tugas dan fungsi dari Pokja 4 dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Dan Sobat Pemberdayaan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Widi Andriani Budi Sarwoto, Ketua Pokja 4 dari Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah hadir di podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita. Baik Sobat Pemberdayaan, kita akan tanyakan langsung apa saja program dan fungsi dari Pokja 4. Kita langsung bertanya kepada beliau. Ibu izin bisa dijelaskan Ibu? Terima kasih Mbak Lia atas kesempatannya. Jadi saya sebagai Ketua Pokja 4 PKK Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Ketua Pokjanya. Jadi Pokja 4 itu adalah menjalankan tugas sebagaimana amanah dari Permendagri nomor 36 tahun 2020 dan dari hasil Rakernas yang ke-10 tahun 2025 bahwa Pokja 4 itu ada 3 program. Yang pertama yaitu tentang kesehatan, kemudian yang kedua adalah kelestarian lingkungan, kemudian yang ketiga perencanaan sehat. Adapun masing-masing kegiatan itu yaitu kalau bidang kesehatan itu contohnya adalah penggerakan dari keluarga untuk melakukan perilaku hidup sehat atau yang dikenal dengan PHBS. Kemudian yang kedua pembinaan dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita. Kemudian yang ketiga pemberdayaan keluarga. Kemudian yang kesehatan itu yang penting juga adalah imunisasi. Imunisasi yang dilakukan dari anak umur 0 bulan sampai nanti dewasa. Jadi itu yang untuk di bidang kesehatan. Kemudian yang untuk program kelestarian lingkungan hidup itu contoh kegiatannya adalah dalam sehari-hari dan dilakukan biasanya di dasar wisma atau di posyandu, yaitu seperti memilah sampah, kemudian melakukan penanaman pohon, kemudian melestarikan lingkungan yang sudah ada di sekitar dari masyarakat. Kemudian yang ketiga program perencanaan sehat, yaitu biasanya adalah pembinaan keluarga untuk merencanakan keluarga berencana, yang biasanya ada contohnya yaitu menjadwalkan atau merencanakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kemudian yang kedua adalah melakukan perencanaan keuangan dalam keluarga. Itu yang merupakan program dari Pokja 4. Baik Ibu Widi, bisa diinformasikan ke Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur terkait apa yang sudah dilakukan khususnya tim dari Pokja 4, tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur kepada kader-kader apa saja Bu bisa diinformasikan? Ini akan saya jelaskan yang sudah kita laksanakan pada tahun 2025 dulu ya Mbak ya. Karena kalau yang 2026 itu kan kita baru menginjak semester pertama. Jadi yang sudah dilakukan pada saat tahun 2025 adalah Pokja 4 melakukan yang pertama adalah camping asik, program camping asik. Jadi sosialisasi atau
menginformasikan atau melaunching program camping asik. Apa itu program camping asik? Yaitu kader yang melakukan pendamping asik eksklusif. Tujuannya apa? Adalah untuk kader itu untuk melakukan pendampingan kepada ibu menyusui mulai dari 0 bulan sampai umur 6 bulan. Kemudian yang sudah dilakukan selain launching camping asik itu juga adalah sosialisasi untuk kader untuk melakukan pendampingan untuk PMT. PMT itu pendamping makanan pendamping ASI. Jadi setelah 6 bulan kan itu ada tambahan. Jadi tidak hanya ASI, jadi itu kita berikan sosialisasi kepada kader untuk melakukan PMT lokal. Jadi yang diutamakan adalah pendampingan makanan pendamping ASI, jadi MPASI, jadi makanan pendamping ASI yang ditujukan untuk ibu-ibu yang sudah balitanya yang sudah berumur 6 bulan ke atas, karena harus ada makanan tambahan selain ASI. Nah itu kita berikan sosialisasi kepada kader untuk melakukan pendampingan. Menarik sekali ya Bu Lydia. Tapi saya juga penasaran, Ibu tadi mengatakan sudah melaunching ya. Launchingnya ini untuk kader-kader PKK di seluruh Jawa Timur itu lewat Zoom atau Ibu melaksanakannya dengan sosialisasi turun ke lapangan atau bagaimana? Kalau kemarin kita undang di kantor PKK Provinsi Jawa Timur, mengundang dari kabupaten kota itu untuk menghadirkan kader. Dan kita berikan arahan serta langsung untuk melakukan kegiatan itu. Berarti ini sudah berjalan ya Bu ya? Iya sudah. 2025. Tindak lanjutnya ke 2026. Nah 2026 ini kita lakukan lomba camping asik. Jadi nanti kemarin sudah kami lakukan sosialisasi untuk lomba penilaian terhadap kabupaten kota yang melakukan kegiatan camping asiknya. Jadi nanti dalam lomba itu setiap kabupaten kota mewakilkan satu desa yang sudah melakukan camping asik. Nanti setelah ini sudah dipilih atau belum? Kita masih proses sosialisasi, kemudian nanti awal Juni ya. Jadi ini sosialisasi, kemudian kami harapkan dari kabupaten kota untuk segera mengirimkan wakilnya untuk dilombakan mewakili kabupaten kota masing-masing. Nanti tanggal 5 sampai 6 Juni itu akan ada verifikasi atau penilaian administrasi. Nah itu kalau misalkan ya Ibu ya sudah muncul namanya satu desa yang terpilih menjadi camping asik, itu nanti diumumkannya lewat Zoom atau hanya pemberitahuan lewat surat atau bagaimana? Nanti kan ada beberapa tahap ya lombanya itu. Jadi setelah ini tadi sosialisasi, kemudian kan mengumpulkan administrasinya, nanti kita nilai administrasinya. Setelah itu nanti ada paparan. Kalau sudah paparan kita pilih 10 besar untuk memaparkan programnya camping asik itu bagaimana. Nanti kita undang di kabupaten, di kantor provinsi, di kantor PKK provinsi. Setelah itu baru kita ambil 5 besar. 5 besar menjadi satu desa ya? Iya. Dan kalau sudah pemenangnya satu desa juga akan dibawa ke sampai pusat? Iya, insya Allah. Nanti dari pemenang di seluruh Jawa Timur ini nanti akan ada mudah-mudahan dari PKK pusat ada seperti ini, jadi nanti kita wakilkan untuk ke terbaik nasional. Ya. Tanggalnya bisa diulang kembali agar seluruh kader di Jawa Timur bisa tahu kegiatan lomba camping asik ini, Bu. Ya, lomba camping asik itu kemarin sudah disosialisasikan pada tanggal 8 Mei Kabupaten Kota untuk khusus Pok Jam 4 ya, dan sudah diberikan
limit waktunya. Jadi sekarang ini adalah pengumpulan atau mulai pemberkasan yang nanti kita tunggu pada tanggal 5 sampai 6 itu nanti kita akan cari 10 besar. Setelah dikumpulkan dengan batas waktu 30 Mei. 30 Ya, Mei. 30 Mei. Berarti masih ada waktu sekitar seminggu lebih, Ya, 3 hari. atau paling misalnya 30 Mei belum, kita kasih waktu lagi ditambahan waktu ya. Pokoknya sebelum tanggal 5-6 Juni. Monggo dari kabupaten kota khususnya Pokja 4 untuk segera mengirimkan wakilnya dari kabupaten kota masing-masing, satu desa yang sudah melakukan camping asik. Kami tunggu di kantor PKK. Baik, luar biasa Sobat Pemberdayaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Widi perlu diingat, masih diberikan batas waktu. Misalkan 30 Mei belum selesai, masih ada kesempatan sampai tanggal 3 Juni. 3 Juni, 3 Juni 2026. 2026. Karena nanti penilaiannya kan tanggal 5-6 Juni. Karena dari 10 nanti diambil satu desa yang terbaik ya Bu ya. 5. Oh 5 desa yang terbaik yang nantinya akan dipilih lagi dibawa ke tingkat nasional. Insya Allah. Nah Ibu, mengenai kegiatan-kegiatan yang lainnya di Pokja 4, saya jadi ingin tahu kegiatan gerakan keluarga sehat tangguh tanggap bencana, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Dia. GKSTBB, Iya. Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Ini adalah termasuk program unggulan dari Pokja 4 yang diarahkan, ya bukan, kalau yang kami kan dari kita aja, dari PKK provinsi. Kalau yang GKSTBB ini seluruh Indonesia harus melakukan GKSTBB karena itu merupakan program unggulan dari Pokja. Jadi gerakan sehat tanggap tangguh bencana ini ditujukan untuk mewujudkan keluarga dan lingkungan yang sehat melalui program gerakan sehat tanggap tangguh bencana. Ini yang digagas oleh pusat dan diinformasikan ke seluruh PKK se-Indonesia ya. Iya. Gagasan mengenai GKSTBB ya, Bu ya. Singkatannya seperti itu kalau nggak salah ya. Gerakan sehat. Apa ada usulan? Tanggap tangguh bencana. Ada usulan daerah-daerah yang nantinya terpilih Bu untuk Iya, kemarin sudah ini. kita lakukan. Kemarin sudah kita lakukan penilaian dan sudah terpilih 3 di dalam GKSTBB ini Mbak. Jadi masuk ke dalam ini, jadi 3 program dari Pokja 4 itu tadi, yang tadi di kesehatan, kemudian bidang perencanaan sehat, kemudian kelestarian lingkungan hidup. Nah, dalam masing-masing provinsi itu harus mewakilkan satu lokus dengan satu bidang. Jadi misalnya kemarin itu kita pilih 3. Jadi sudah terpilih ya, karena sudah terpilih dan sudah nanti kita kirim ke pusat. Kemarin itu dari desa, 3 kabupaten. Jadi yang pertama itu adalah dari kota Surabaya, kemudian Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Banyuwangi. Yang masing-masing mewakili sendiri-sendiri. Kalau Kabupaten Tulungagung itu tentang stunting. Jadi stunting itu masuk di program kesehatan. Kemudian yang Kabupaten Banyuwangi itu tentang perencanaan sehat. Kemudian yang Surabaya, kota Surabaya itu tentang lingkungan, yaitu salah satunya kebakaran di dalam rumah. Jadi mencegah kebakaran di dalam rumah. Jadi itu yang sudah kami kirimkan, mudah-mudahan nanti terpilih dari PKK pusat yang akan dilakukan pembinaan selama 5 tahun. Jadi pembinaannya itu tidak hanya sekedarnya. Jadi kalau nanti sudah terpilih oleh pusat, dari PKK pusat nanti akan membina di desa tersebut atau di kabupaten tersebut untuk dilakukan, kan karena dari yang tidak
Jadi yang dari yang tidak bagus supaya menjadi bagus. Begitu. Jadi makanya pembinaannya dibutuhkan. Mudah-mudahan 3 daerah Tulungagung, Banyuwangi, dan Kota Surabaya Amin. bisa masuk semua Iya, ya. terima kasih. Jadi lumayan lah, paling enggak 5 tahun untuk Kota Surabaya, 5 tahun lagi untuk Kabupaten Banyuwangi dan Banyuwangi. Ya. Luar biasa ya Bu ya. Baik Sobat Pemberdayaan, kita dukung penuh terkait dengan gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana yang sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ibu Widi, yang juga beliau sampaikan ada 3 yang sudah terpilih lokusnya, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Surabaya. Kita dukung supaya bisa menjadi yang terbaik di tingkat pusat, tingkat nasional ya. Ya karena tahun kemarin yang 5 tahun yang kemarin itu di Provinsi Jawa Timur juga sudah terpilih 5. 5-5-nya masuk. 5-5-nya masuk. Alhamdulillah yang program yang 5 tahun sebelumnya. Karena sekarang itu mungkin ada efisiensi. Kalau dulu banyak Mbak yang dikirim ke pusat lokusnya itu, tetapi karena ada efisiensi, nggak tahu ini karena ada program efisiensi anggaran, jadi kita hanya diberikan 3 dengan masing-masing mewakili bidang kesehatan, bidang perencanaan sehat, dan kelestarian. Oh iya Bu, kan udah terpilih 3 lokus ya. Dalam minggu-minggu ini apa sudah ada pembinaan khusus dari 3 lokus ini yang akan dibawa tingkat nasional? Walaupun tingkat nasional belum menyampaikan pemenangnya ya. Oh iya. Dan nanti begitu ada pengumuman dari pusat, maka kita akan turun untuk melakukan juga pembinaan kepada yang terpilih. Baik, menarik sekali ya. Baik Ibu, terakhir untuk kegiatan Pokja 4 itu sendiri, apakah juga mengundang pihak swasta Bu untuk terlibat dalam kegiatan di Pokja 4? Kalau untuk program-program yang ada di Pokja 4, kita tidak hanya dari swasta, jadi dari dinas-dinas pun kita juga bekerja sama. Jadi seperti dinas kesehatan, kemudian DPMD, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian juga ada kerjasama dengan BKKB. Jadi yang dari swasta masih belum seperti CSR gitu. Kalau dana CSR sudah tahun kemarin kita sudah mencoba menggunakan dana CSR untuk kolaborasi ya Mbak ya, kolaborasi untuk menunjang atau membantu program kita supaya ikut. Contohnya kemarin itu lahap makan. Jadi untuk kader-kader menciptakan menu yang diutamakan adalah PMT lokal, jadi bahan lokal dari masing-masing kabupaten kota, kemudian menciptakan menu supaya untuk makanan pendamping ASI itu menarik bagi anak-anak balita sehingga mereka menjadi lahap makan. Jadi tidak ada lagi yang GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu kita lombakan pada kader-kader untuk menciptakan menu-menu kreativitas dari mereka. Baik, Bu Widi, mungkin ada pesan khusus untuk kader seluruh di Jawa Timur terkait dengan program dari Pokja 4. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya sampaikan kepada seluruh kader di Provinsi Jawa Timur harus selalu mencari ilmu, menambah ilmu supaya wawasannya bertambah dalam melakukan tugas untuk pendampingan, baik tadi yang sudah untuk Pokja 4 ya, yaitu tadi camping ASI, ada nanti gerakan GSTTB juga untuk memberikan makanan tambahan untuk balita yang sudah melalui ASI eksklusifnya, jadi supaya mereka senang untuk makanan yang untuk mereka, jadi kita berikan motivasi untuk kader-kader supaya menciptakan menu-menu yang
terbuat dari pangan lokal, jadi yang ada di sekitar kabupaten kota masing-masing. Nah, dikreasikan sehingga menjadi menu yang disukai oleh anak. Jadi silahkan selalu menambahkan wawasan keilmuannya sehingga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah luar biasa Sobat Pemberdayaan. Terima kasih banyak Ibu Widi atas wawasan serta informasi tentang seputar kegiatan di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur khususnya di Pojok 4. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, terutama pada kader PKK khususnya di kader Pojok 4 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.